Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, sahabat kuat, Bapak, Ibu, orang tua, dan Bapak, Ibu guru. Selamat bergabung dalam Ngobrol Santai Olimpiade Sains Kuak 2025. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai strategi praktis mengembangkan problem solving skill. Nah, sebelum memulai, mungkin Bapak, Ibu, atau sahabat kuak di sini ada yang bisa menyalakan kamera, silahkan dinyalakan ya, agar kita bisa lebih enak berkomunikasinya dan bisa saling mengenal ya mungkin. Baik, terima kasih. Nah, pada sore kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Indun Elsetiono, MPSI Psikolog, yang merupakan founder dari Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana. Ngobrol santai Olimpiade Sains Club 2025 pada sore kali ini terselenggara berkat adanya kerjasama antara KUAK dan juga Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana. Nah, tanpa berlama lagi, kami persilakan kepada Ibu Dr. Indun Elstiono, MPSI Psikolog, untuk menyampaikan bagaimana strategi praktis untuk mengasah problem solving skill pada anak. Silakan, Ibu Indun. Ya, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Mungkin ada anak-anak juga yang ikut ya. Ada siswa yang ikut barangkali, ada yang mendengarkan ya. Atau ibu sama anaknya barangkali ya. Gak apa-apa. Ya, Selamat sore Ibu Bapak sekalian dan putra-putrinya. Pada sore ini kita akan membicarakan mengenai problem solving. Kenapa itu penting problem solving? Jadi sebetulnya pendidikan apa pendidikan formal itu ada harapannya dia membangun kemampuan atau potensi siswa untuk bisa berkompetensi di dalam mengatasi problem solving. Sehingga dengan adanya problem solving, siswa itu nanti kalau di SMP, SMA sampai mahasiswa terbiasa untuk berpikir dengan mengolah suatu problem solving. Karena problem solving itu dia temukan, bukan dikasih. Yang dikasih adalah tugas. Jadi dari tugas itu dia harus menemukan identifikasi persoalan dari tugasnya, lalu dia menemukan dari data-data yang ada dari tugasnya, maka dia melakukan analisa untuk menyelesaikan persoalan dari tugas tersebut. Nah, kenapa ini menjadi perhatian dari Quark maupun Biro Psikologi di Payana? Karena sekarang banyak siswa yang mudah untuk bunuh diri. Ya, kemarin itu di bulan Oktober atau November itu ada mahasiswa ITB tingkat 1 bunuh diri dari atas lantai 12. Persoalannya bukan dengan pasar atau dengan yang lainnya, tetapi lebih mengarah kepada dia susah untuk mengatasi problem solving di perguruan tinggi. Nggak ngerti mesti apa terhadap tugas-tugas yang dia hadap. Nah, persoalannya di mana? Kenapa dia mahasiswa kok nggak ngerti? Itu semua sangat tergantung dari proses belajar di mana dia
menyelesaikan tugas-tugas akademik. Kalau dia menyelesaikan tugasnya itu dengan cara menghafal soal, lalu dia menghafal cara menyelesaikannya, maka potensi-potensi intelektualnya nggak bekerja. Yang bekerja hanya daya ingatnya saja. Yang akibatnya analisanya dia tidak bisa dan problem solvingnya tidak bisa dia selesaikan. Dan itu membuat dia frustrasi. Kenapa? Karena waktu dia sekolah di SD kelas 1 sampai kelas 6, dia juara kelas. Lalu di SMP dia juga juara. Di SMA dia masih bisa juara. Kenapa kok di perguruan tinggi nggak bisa? Karena potensi-potensi intelektualnya tidak diasah pada waktu dia sekolah di SD, SMP, ataupun SMA. Itu barangkali ya prolog saya di awal. Jadi jangan melihat sesaat ini, tetapi kita melihat bagaimana cara siswa itu memproses materi pelajaran yang bisa mengasah potensi-potensi intelektualnya untuk mengatasi semua tugas dari semua problem dari tugas-tugas yang dia hadapi. Oke, mungkin piece pertama. Oke, mungkin halaman 1 barangkali. Oke. Definisi problem solving. Apa sih problem solving itu? Problem solving merupakan suatu aktivitas berpikir mengatasi suatu permasalahan. Permasalahan. Nah, jadi berpikirnya yang beraktivitas. Makanya saya seringkali melarang pada orang tua untuk banyak membantu menyelesaikan tugas-tugas anak SD. Biarkan dia berpikir sendiri. Jadi ada pasien saya dulu yang ibunya itu membuat kesimpulan sehingga anaknya tinggal menghafal. Atau ibunya itu membuat pertanyaan dan anaknya itu tinggal mempelajari, menjawab pertanyaan itu. Berarti di otaknya itu tidak terproses. Tidak terproses potensi berpikirnya untuk menemukan solusi yang harus dia selesaikan. Jadi dia tinggal menghafal dan menjawab sesuai dengan apa yang dia hafal. Tidak ada tuh proses untuk mencari tahu. Tidak ada proses untuk strategi yang seperti apa. Biarinlah salah. Dia tidak terjadi itu. Terjadi kesalahan dulu. Baru dia menemukan apa yang menyebabkan kesalahan. Tidak terjadi. Selalu mulus. Setiap ulangannya itu selalu mendapat nilai baik. Tapi prosesnya tidak mengasah potensi-potensi intelektual. Dia hanya sekedar menghafal dan menghasilkan jawaban yang benar untuk gurunya dan untuk dirinya mendapat nilai yang baik. Tetapi tidak benar untuk menanamkan pengertian di dalam pikiran anak itu. Ya, jadi makanya saya selalu bilang pada orang tua, Bu, jangan lupa anaknya tuh punya otak, dia bisa berpikir. Jadi ibunya nggak usah sibuk, gitu ya. Jadi otaknya itu yang dikerjain. Kalau enggak, nanti anak itu nggak akan bisa. Bukan saya sadis, bukan saya memaksa anak untuk
menyiksa anak, tujuannya bukan, tapi untuk mengaktifkan aspek-aspek intelektual untuk bisa berkembang sehingga dia bisa melakukan analisa dan sebagainya. Melalui apa? Melalui problem solving. Oke? Jadi problem solving itu diawali dengan menemukan identifikasi permasalahan. Dengan cara apa? Kan kalau dikasih permasalahan itu pasti ada data. Ya. Data-data yang signifikan, yang kemudian data-data tersebut dianalisa. Sehingga menemukan identifikasi masalahnya. Jadi identifikasi itu yang menemukan siapa? Anak itu sendiri. Bukan orang tua. Bukan guru bimbel. Bukan guru sekolah. Tapi anak itu sendiri. Guru sekolah, guru bimbel itu hanya memberikan kunci. Kata-kata kunci yang harus membuat anak itu berpikir. Oke, jadi sekali lagi, orang tua, guru, sabar. Sabar menunggu anak menemukan datanya. Sabar menunggu anak melakukan analisa sampai menemukan identifikasi persoalan. Oke? Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, ia bisa menemukan strategi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi, ilmu pengetahuannya dari mana? Dari dia membaca. Makanya waktu pertemuan, kapan ya Bu Meli ya? Pertemuan pertama dengan Quark, kami melakukan seminar terkait dengan membaca. Kenapa penting membaca? Karena membuat anak-anak itu bisa menambah ilmu pengetahuannya sendiri. Tidak harus dibantu lagi. Menemukan pengertian. Jadi membaca tidak hanya sekedar mengucap, tapi menemukan pengertian dari apa yang dia baca. Nah, pengertian-pengertian ini makin lama makin bertambah dan makin terampil dia menemukan kata-kata yang tepat dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian tugas-tugasnya. Gitu ya. Oke, next. Indikator problem solving itu logika berpikir. Logika berpikir tuh harus difungsikan. Karena dia bisa memunculkan pengertian dari keterkaitan antara dua variabel. Jadi misalnya, eh, ibu baru saja datang dari pasar. Ibu membeli, ibu membawa misalnya ikan tongkol. Oh, jadi dua variabelnya adalah, oh ibu pergi ke pasar membeli ikan tongkol. Jadi dia nggak bingung. Ikan tongkol apa sih? Nggak perlu kan? Tapi yang jelas, saya melihat ibu pulang dari pasar habis selesai membeli ikan tongkol. Jadi jangan sampai ada anak dengan dua kalimat itu dia bingung. Pasar sama ikan tongkol. Emang kenapa? Kan ada ikan tongkol memang ada. Dari pasar ya ibu emang dari pasar. Terus apa hubungannya? Nah, itu berarti logika berpikir dia nggak jalan. Begitu dibilangin, ibu habis dari pasar tadi membeli ikan tongkol. Oh, jadi ibu ke pasar tadi gitu. Berarti dia tidak bisa mengkaitkan antara ibu yang datang dari pasar dan dia membawa ikan tongkol. Oke. Jadi jangan sampai begitu. Pernah menghadapi orang kayak gitu? Pernah, saya pernah dapat. Kenapa? Saya jadi selalu berpikir, kenapa ya kok dia nggak ngerti gitu.
Karena logika berpikirnya nggak jalan. Oke. Kemudian luas pengetahuan, indikatornya itu untuk menemukan kata atau kalimat yang tepat terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau dia luas pengetahuannya, maka banyak alternatif yang bisa dia temukan di dalam dia menghadapi persoalan. Misalnya membuat skripsi. Orang akan susah membuat skripsi kalau dia jarang membaca. Jadi waktu itu ada ya mahasiswa saya. Bu, saya nggak bisa membuat skripsi. Lah, kamu semester berapa? Semester 5. Teman-teman saya sih sudah pada bikin skripsi, tapi saya nggak bisa. Hah? Kamu IPK-nya berapa? 3,5. Oke. Dari semua materi yang kamu terima dari kuliah, mana teori yang kamu sukai? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Bayang nggak? Tapi IPK kamu 3,5. Iya. Gimana kamu bisa dapat 3,5 kan? Jadi saya bertanya kan, bagaimana cara dia mengolah materi yang dia peroleh untuk bisa mencapai IPK 3,5? Karena anaknya itu adalah anak gifted, anak yang pandai, dalam arti IQ-nya tinggi, maka dia mudah menangkap apa yang diomongin, apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dan dia kalau belajar, dia hanya mendengar apa yang didiskusikan teman-temannya. Dan dia menjawab itu. Jadi, kalau menurut saya ini salah dosennya. Dosennya memberikan soal-soal bukan problem solving. Padahal sudah mahasiswa. Sehingga kalau itu cuman sekedar how to know, pengetahuan saja, dia bisa menjawab. Jadi anak itu saya terapi, saya intervensi sampai dia paham mana teori-teori yang harus dia kuasai. Jadi saya harus meminta dia, kamu pilih dari teori-teori itu mana yang kamu minati. Dari situ kamu kembangkan untuk menemukan masalah untuk dijadikan penelitian. Bayang nggak? Mahasiswa loh semester 5. Ampun-ampun deh saya. Ya. Kemudian dia bisa berpikir abstrak. Bisa membayangkan pengertian dari penjelasan yang disampaikan secara verbal. Makanya seringkali saya melihat kalau dia daya abstraksinya tidak tinggi, ya jadi di psikotes daya abstraksinya tidak tinggi, saya selalu menyarankan dia untuk sekolah tidak ke perguruan tinggi, tapi ke akademik. Kenapa? Karena di perguruan tinggi yang dibicarakan itu selalu dijelaskan secara verbal. Sementara kalau misalnya itu D3 atau D4, dia dijelaskannya melalui aplikasi, dicontohkan. Jadi dia lebih paham, gitu ya. Makanya problem solvingnya itu adalah problem solving dengan data-data yang fakta bisa dilihat. Sementara kalau perguruan tinggi S1 adalah data-datanya diungkapkan secara verbal. Jadi orang itu harus bisa membayangkan pengertian penjelasan verbal tadi. Oke, jadi berpikir abstrak itu sangat penting. Kemudian pengalaman berpikir. Pengalaman berpikir artinya dia diberi kesempatan mengaktifkan fungsi-fungsi kognitif untuk menemukan ide pemikiran baru dari permasalahan yang dihadapi.
Jadi kebayang kalau anak itu dari SD selalu dibantu, diselesaikan persoalan permasalahan yang dihadapi, maka fungsi-fungsi kognitifnya itu tidak jalan, tidak tidak dipakai. Ya kebayang aja, kalau mesin itu tidak dipakai, akhirnya karatan kan. Nah kalau ini, kalau fungsi kognitif tidak dipakai, maka dia akan tertidur, tidak bisa peka terhadap persoalan-persoalan baru. Ya, makanya selalu saya mengatakan kepada orang tua, kalau orang tua itu banyak membantu, saya hanya mengatakan, Bu, dia punya otak, dia bisa berpikir, tolong dibantu proses berpikirnya, gitu. Oke, next. Pengembangan potensi intelektual adalah logika berpikir melalui belajar hitung. Siswa belajar untuk mendapatkan hasil yang pasti dan benar, betul nggak? Dua ditambah dua itu pasti empat. Mau sampai ke Jerman, mau sampai ke Amerika, dua ditambah dua sama dengan empat. Gitu kan? Nggak mungkin dia jawabnya lima. Nggak mungkin dia menjawab enam. Jadi dia dipaksa untuk berpikir mendapatkan hasil hitung yang benar. Jadi maksud aku, dulu ada teman saya, mahasiswa saya. Dia bimbingan tesis. Pada saat bimbingan, dia bisa jalan. Pemikirannya bisa mengikuti apa yang saya katakan. Tapi begitu dia sudah tulis, selalu antara satu kalimat dengan kalimat lain tuh tidak nyambung. Nah, di sini buat saya, apa yang menyebabkan dia begini? Setelah berapa kali, 3 kali, 4 kali ketemu, lalu saya langsung bicara. Saya nggak ngerti kamu kalau pertemuan sama saya, kamu bisa ngerti. Tapi kalau kamu nulis, kenapa ya? Antara satu kalimat dengan kalimat satu lagi nggak nyambung. Saya sih curiga, logika kamu tuh nggak jalan. Aku bilang. Terus dia bilang, iya Bu, benar. Saya juga mikirnya begitu. Oke, dulu kamu matematiknya gimana sih? Saya nanya gitu kan. Nah itu dia Bu, saya matematik sering menghindar. Jadi dia matematik, yang penting saya nilainya baik. Maka dia seringkali minta bantuan orang lain menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tugasnya dia. Akibatnya, logika dia nggak berfungsi. Terus saya tanya, Bu, jadi gimana Bu? Saya harus belajar matematik, Bu. Hilang ya suaranya. Hmm, sebentar ya, Halo. sebentar ya. Lagi sinyal nih. Nah, Udah? silahkan Bu. Ya. Oke. Eh, oke. Tadi masih logika berpikir ya. Mendapat hasil yang pasti benar. Jadi saya latih anak itu
untuk bisa mengkaitkan hubungan antara satu teori dengan teori yang berikut. Jadi ibu-ibu dan bapak, kalau anak-anaknya memang hitungnya tidak bagus, tolong dalam teori bahasa, dari teori-teori yang ada, itu dia harus mencari kebenaran dari teori tersebut. Artinya pengertiannya harus benar-benar paham, benar-benar menguasai definisinya, sehingga itu bisa dijadikan alat untuk mengembangkan logika berpikirnya. Kalau memang dia tidak suka dengan hitung, ya, biasanya orang yang senang berkomunikasi, orang Vkom gitu ya, orang yang apa ya senang berinteraksi itu kadang-kadang hitungnya tidak terlalu kuat. Tapi nggak apa-apa. Tapi dia tetap harus belajar hitung. Jadi kalau ada anak-anak SD yang kelas 1 sampai kelas 6, kalau dia bilang saya nggak suka hitung, nggak apa-apa. Tapi dia harus mencoba. Dimotivasi supaya logic thinkingnya itu berjalan baik. Kemudian luas pengetahuan. Itu dari mana? Belajar berbahasa diawali dengan belajar berbicara. Berbicaranya tuh harus benar, pasti. Dan dia benar yang dia ucapkan itu sesuai dengan maksudnya dia. Kemudian dia belajar membaca untuk memperluas pengetahuan dia secara mandiri. Ya, jadi jangan dibacain, oke? Jadi harus membaca. Terus menguasai konsep permasalahannya. Jadi gimana? Saya kalau mengatakan kepada anak SMA, kalau dia mau belajar dan untuk menguasai proses, untuk luas pengetahuannya ini saya selalu mengatakan kepada anak itu, coba kamu baca ini cerita yang kamu sukai, kamu baca sampai mengerti, kalau sudah mengerti, kamu ngomong sama saya. Sudah Bu, katanya. Oke, tolong kamu ceritakan dari materi yang kamu baca dengan bahasa kamu. Nah, begitu dengan bahasa kamu, dia bingung. Jadi sebentar-sebentar lihat buku bacaannya. Saya bilang nggak bisa. Kalau begini berarti kamu tidak mengerti dari apa yang kamu baca. Ya, jadi saya tidak menuntut cepat, tapi saya menuntut kamu paham dengan apa yang kamu baca, lalu kamu menceritakan kembali dengan bahasa kamu. Nah, jadi akhirnya dia membacanya agak lama, lalu dia bilang, sudah Bu. Dan kemudian dia bisa menceritakan kembali. Jadi saya selalu meminta anak, kalau dia untuk memperbaiki cara belajar adalah, jadi kamu ya membaca IPA, membaca biologi, membaca apapun, kamu harus ngerti dulu baru kamu berhenti. Jadi bukan dihafal, tapi dipahami dari apa yang baca. Oke? Berpikir abstrak melalui pelajaran sains, misalnya fisika. Jadi waktu Kuat dulu mau berdiri oleh Ibu Sani ya, Mbak Meli ya, itu saya banyak diskusi sama Ibu Sani. Saya setuju melalui Kuat. Kenapa? Karena Kuat itu dengan menggunakan gambar. Nah, untuk kelas 1, 2, 3, dengan menggunakan gambar itu sangat membantu pengertian dari siswa. Gitu ya. Kenapa itu perlu kita berikan sedini mungkin? Supaya anak itu senang dulu. Karena kalau dengan gambar, anak paham, dia senang. Nah, kalau senang, lalu diberikan pengetahuan dengan tulisan yang banyak, itu dia akan mau membacanya. Karena dia senang dengan fisika. Jadi, dibuat senang.
Nah, fisika itu berpikir abstrak karena fisika itu prinsipnya adalah tidak ada benda yang hilang, melainkan berubah bentuk. Misalnya, benda cair berubah jadi es, menjadi benda padat. Berubah jadi uap, ya kan? Jadi eh, berubah menjadi udara dan akhirnya berubah menjadi air kembali dengan proses pengembunan. Itu suatu fisika itu. Jadi kalau ada anak-anak SMA yang mengatakan paling susah fisika, selalu saya mengatakan pasti kamu males ya ngafalin rumusnya. Kalau rumusnya sudah dipahami, bolak-balik penyelesaiannya tuh sama gitu. Cuman dia harus bisa menemukan identifikasi persoalan dari fisika itu. Saya punya program Andina tadi yang diungkapkan, yang diekspresikan di layar. Itu saya biasanya mencari problem solvingnya itu dari fisika. Misalnya, ada tempat, ada jurang. Di jurang itu ada suatu benda di bawah. Terus kami mengatakan, silakan ambil, tapi tidak boleh turun, harus dari atas. Dan alat yang digunakan hanya papan. Ada 3 papan, silakan Anda gunakan untuk mengambil benda itu. Jadi tidak boleh turun. Jadi mereka berpikir, gimana caranya? Jadi si papan itu disusun supaya kuat. Akhirnya mereka juga memanage apa narasumber, SDM-nya. Jadi siapa yang gemuk udah pasti yang nahan, yang kurus adalah pasti di depan yang harus mengambil bendanya, gitu ya. Jadi dia tengkurap untuk mengambil benda itu, sementara di belakang supaya dia tidak jatuh, papannya itu diinjak, didudukin, pokoknya tidak boleh sampai anak itu terjungkil, gitu ya. Jadi itu mengabstraksikan permasalahan, kemudian mengatur, memanage SDM-nya, orang-orangnya, kemudian mengatur alatnya supaya anak itu tidak jatuh. Itu mereka harus bisa membayangkan, gitu ya. Jadi, sedangkan persoalan dari SD sampai dengan SMA itu semakin lama persoalan itu semakin abstrak. Oke, sehingga persoalan kemampuan membayangkannya ini harus terus berkembang kalau dia diberikan kesempatan menyelesaikan persoalan sendiri. Pengalaman berpikir, siswa perlu mengaktifkan fungsi-fungsi berpikir melalui penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi. Biarkan siswa menemukan sendiri cara menyelesaikan tugas-tugas. Ini yang membuat saya seringkali tidak setuju dengan adanya bimbel. Kenapa? Karena bimbel memberitahu bagaimana cara menyelesaikan soal, tapi bukan memberikan kesempatan kepada siswa, kepada murid-murid untuk menemukan sendiri caranya. Dengan bantuan guru bimbel misalnya, dengan bantuan guru bimbel, tapi guru bimbelnya hanya memberikan kata kunci, bukan bukan memberikan cara penyelesaiannya. Karena justru dia menemukan cara penyelesaian itu, potensi ini terasah, gitu. Karena dia berpikir. Sedang kalau diselesaikan oleh guru bimbel, dia cuma menganggur, kemudian baru dikasih tahu caranya. Jadi dia tidak berpikir. Oke, jadi potensi-potensi intelektual yang harus dikembangkan adalah 4 aspek ini. Oke, next, udah ya selesai.
Next, nggak ada ya? Oh, Slide ada. terakhir, Bu. Mohon maaf. Ya. Fungsi kognitif yang perlu dikembangkan adalah daya asosiasi yang memainkan peran menetapkan potensi intelektual yang bergerak karena harus sesuai dengan permasalahan. Ini buat orang tua kayak saya, daya asosiasi ini harus dipertahankan. Jangan sampai dia lemah, dan kalau lemah, dia akan sulit untuk menangkap pernyataan orang lain dan akan sulit untuk mengikuti pembicaraan dari sekelompok orang. Jadi ada teman saya, ya, seumur saya 74 waktu itu. Terus ada teman adik kelas nanya, Mbak, dia kenapa ya? Kita ngobrol tuh dia nggak bisa nangkep dan selalu bertanya kembali. Jadi dia nggak bisa nangkep apa yang dikatakan temannya. Aku berpikir ini daya asosiasinya mulai turun. Alzheimer itu daya asosiasinya udah mulai rusak gitu. Jadi daya asosiasi itu adalah yang melincahkan jalan pikiran kita untuk bisa mengikuti pembicaraan orang, gitu ya. Jadi daya asosiasi itu penting sekali. Kemudian kemampuan artikulasi pengucapan kata atau pronunciation akan memudahkan menangkap pengertian dari suatu pernyataan atau penjelasan orang lain secara verbal. Perlu banyak membaca. Jadi kalau kemampuan vokabularinya terbatas, maka kadangkala dia tidak bisa mengerti apa yang diucapkan orang. Atau dia sendiri kalau akan menjelaskan sesuatu, dia akan mengalami hambatan sehingga orang yang diajak bicara nggak ngerti. Gitu. Oke, tadi udah daya abstraksi agar mampu dan cepat paham arti dari kata atau kalimat yang memberikan yang memberi penjelasan persoalan sehingga bisa melakukan analisa persoalan dengan benar. Oke, daya abstraksi itu dibutuhkan karena kita makin tua, makin pembicaraannya itu yang kita harus bisa membayangkan pengertiannya. Oke, mengorganisasikan aktivitas setiap potensi intelektual dalam menghadapi masalah. Maka perlu diberi kesempatan siswa menemukan identifikasi persoalan, berani mencoba mengatasi persoalan sendiri, dan menemukan hasil yang kemudian dilakukan evaluasi akan kebenaran hasil pikirnya. Ini suatu proses maksud saya. Jadi proses ini harus selalu muncul di pemikiran setiap orang. Jadi kalau misalnya dia sebagai pekerja atau dia sudah SMA atau mahasiswa, saya sering mengatakan, coba tolong setelah 1 minggu, kamu mengevaluasi lagi apa yang pernah kamu pelajari dalam seminggu itu. Apa yang berhasil dan kenapa itu bisa berhasil. Dan kenapa itu menjadi gagal. Waktu itu cara kamu mengatasi kegagalan itu bagaimana? Jadi dengan berputarnya pemikiran ini, maka kompetensi intelektualnya makin lama makin berkembang. Potensi intelektual itu berkembang berdasarkan kemampuan problem solving. Dia makin terampil. Dengan permasalahan apapun, dia bisa mengatasi. Jadi yang kita rugi adalah terus terang waktu itu dengan adanya pandemi. Saya lihat banyak mahasiswa akhir studinya tidak bisa praktek kerja langsung di perusahaan. Dan itu menghambat karena dia hanya menguasai teori, sementara aplikasi berpikir praktisnya jadi kurang berkembang. Itu yang saya hadapi sekarang. Ya sekarang udah mulai enggak ya, karena udah mulai ada
praktek kerjanya sudah langsung ke lapangan ya. Tapi waktu begitu masa pandemi, saya susah sekali mendapatkan pegawai yang untuk bisa diterima karena mereka berpikirnya masih bersifat teoritis gitu. Jadi aplikasinya yang kurang. Nah, semua itu di dikembangkan melalui problem solving Ibu Bapak gitu ya. Jadi tolong pesan saya anak-anaknya harus diajarkan untuk berpikir sendiri. Kasih kesempatan mereka untuk berpikir sendiri. Oke, saya kira itu yang saya presentasikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Saya kembalikan ke Ibu Shelly. Baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya jika ada Bapak Ibu mungkin di sini yang ingin bertanya bisa raise hand ya atau klik di kolom chat. Untuk yang raise hand bisa menanyakan secara langsung dan kalau misalnya ingin menanya melalui kolom chat nanti akan kami bacakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Pak Hafiz, Mungkin Hafiz ya, ya Pak ingin bertanya, silakan. masih di mute ya Mbak? Di unmute. Di unmute. Pak Hafiz, silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi dari penjelasan Ibu Indun tadi sudah ini ya dijelaskan dengan lengkap ya dari pengertian mengenai problem solving, kemudian ada juga indikator problem solving itu apa dan juga bagaimana untuk cara mengembangkan potensi intelektual gitu ya, yaitu ada logika berpikir, luas pengetahuan, berpikir abstrak dan juga melatih pengalaman berpikir untuk anak gitu. Jadi ketika dilatih dari kecil itu bisa nanti terbiasa ya Bu sampai SMA sampai kuliah juga sudah pola Sudah terbiasa sistematik ya. berpikir iya sudah terbentuk gitu. Nggak ada yang bertanya ini. Saya Baik. ditanggapi boleh loh Ini dengan Oke, mungkin ini kritik. Bu ingin bertanya ya, kan tadi ada disebut juga mengenai pronunciation ya atau Oh artikulasi. ya, Nah, mungkin kan ya. ada beberapa anak nih yang memang kalau saat ini itu artikulasinya masih belum jelas ya Bu, mungkin waktu saat SD kayak gitu, TK, SD. Nah, itu apakah nantinya itu akan berpengaruh banyak terhadap kemampuan dia untuk problem solving gitu. Tapi misalnya kayak mengatakan itu sudah secara suku kata sudah lengkap misalnya, tapi mungkin ada huruf yang belum lengkap misalnya R jadi L kayak gitu kan ada ya Bu kadang. Kalau seperti itu bagaimana Bu? Mbak, saya dapat mahasiswa loh Pak, yang membacanya jelek. Sehingga dia hampir di DO Iya, ya dari sekolah ITB. Kebayang nggak Mbak? ITB kan orangnya pintar-pintar ya Pak. iya masuk aja susah Bu. Nah, jadi waktu dia mau di DO itu udah tinggal 1 semester. Kebayang nggak? Saya harus menggarap orang yang 1 semester lagi mau di DO. Jadi pertanyaan saya adalah gini, berapa jam kamu dalam sehari belajar? Nggak pernah. Berapa hari dalam 1 minggu kamu membaca sesuatu teori? Nggak pernah. Jadi bingung kan saya. Kemudian saya ambil Quark waktu itu, ya, majalah Quark karena di tempat biro saya ada. Saya suruh baca. Dia bacanya geremeng, tahu geremeng nggak, Pak? Jadi Iya, misalnya kurang jelas tuh kan Bu. Atomic Science Quark gitu kan. Nah, Ya,
Dari situ berarti dia pronunciation-nya nggak bagus kan ya. Iya, Nah, sehingga bisa paham dia nggak pernah membaca. Karena kalau dia membaca, dia tidak mengerti. Oke? iya, Jadi itu saya intervensi bicaranya dulu, Mbak. Intervensi bicaranya, pronunciation-nya. Ternyata anak ini body image-nya juga tidak bagus. Jadi akhirnya yang saya tanya ibunya, Bu, gimana anak ini bisa masuk ITB? Kan nggak gampang ya masuk ITB ya. iya, Nah, terus akhirnya ibunya bilang, saya drill, Bu. hmm, Kalau di drill berarti dia hafal, gitu kan? iya, Dia hafal, sementara problem solvingnya nggak jalan. hmm, Ya kan? Karena ibunya tidak membiasakan anak itu untuk menemukan identifikasi masalah. Ibunya tidak membiasakan anak itu menganalisa data-data dari tugas soal-soal yang dihadapi. Ya kan? Jadi iya, makanya yang muncul hafal. hafal. Sementara ITB logika kan, Mbak? Iya, NJ itu kan banyak matematiknya. Jadi iya, logika yang jalan, nah logikanya nggak jalan. Jadi pertama intervensi saya adalah body image-nya harus bagus. Kemudian apa kemampuan membacanya dikembangkan. kemampuan Jadi membaca. saya menuntut anak itu, saya nggak tanggung kalau kamu nggak nurut dari apa yang kita berikan. Gitu ya. Jadi artinya saya nggak tanggung kamu bisa lulus atau tidak daripada apa kalau kamu tidak melakukan apa yang kita instruksikan. Untungnya dia nurut, Mbak. Hmm, Dan akhirnya kita sampai minta dia presentasi depan kita dari materi yang dia baca. Jadi awalnya kita ajarin membaca, Mbak. Padahal udah perguruan tinggi. Gitu. Jadi kalau Mbak bertanya, pronunciation itu akan berakibat apa? Berakibat dia susah paham dari materi yang dia baca. Gitu. iya. Makanya Baik, Bu, terima kasih, Bu. terjawab? Jadi, iya, Iya, terkait sama oke. pemahaman tadi ya, Bu, pemahaman Iya, kalau pengetahuan. membaca itu kan tidak hanya membaca kan, harus paham gitu. Paham. Iya, benar. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak, Bu. Nah, di sini di kolom chat sudah ada dua pertanyaan ya, Bu, yaitu dari Ibu Ivana Gracia dan juga Bapak Ovir Robinson. Nah, saya Mhm. bacakan untuk pertanyaan yang pertama ya, Bu. Izin bertanya, Mhm. Ibu Indun, bagaimana cara mengajari anak laki-laki usia 11 tahun untuk mempunyai skill problem solving? Hmm. Iya, Mau laki, mau perempuan sama, Bu. Jadi sama. ibu mungkin ajari awal, dia membaca soal atau membaca, ibu coba dulu, dia membaca soal, lalu dia bisa nggak mengidentifikasi. Kalau dia tidak bisa mengidentifikasi, ibu mulai dengan mengajarkan anak membaca suatu pernyataan, misalnya kimia atau biologi gitu ya, Bu ya. Dia membaca sampai dia bilang, kamu harus mengerti. Baru kamu cerita sama mama apa isi bacaan itu. Nah, kalau itu sudah bisa, maka dia akan bisa, terus dilatih untuk soal, dia harus bisa menemukan inti masalah dari soal itu apa. Jadi, ibu selalu menuntut untuk dia kalau mengerjakan soal harus ada diketahui, kemudian permasalahannya jadi apa. Jadi yang ditanyakan apa? Dia yang harus menemukan. Jangan ibu. Kalau itu terbiasa, maka dia akan terbiasa untuk mengerjakan itu, maka dia akan terbiasa untuk menemukan identifikasi dan kemudian dia menemukan problem solving. Gitu, Bu. Jadi Baik, Bu. Jadi, tahapannya seperti apa yang nanti ini kan dibagikan kan materi saya? ya, Enggak.
Kalau berkenan bisa Bu, kan videonya ada di-upload di YouTube ya Bu. Jadi nanti di deskripsi bisa kami sertakan juga untuk link download PDF-nya. Oke, ya. Jadi buat peserta yang ikut ini, kalau bisa dia dapat gitu, supaya Ya, mengingat kembali poin-poin yang harus dikembangkan gitu ya. baik. Terima kasih Bu. Jadi untuk Hmm, yang ini problem solving itu bisa dimulai tadi dengan literasi ya Bu. Membaca dulu, memahami betul. bahwa Mm-mm. dari bacaan itu intinya apa gitu. Baru Mm-mm. kemudian diterapkan kalau di soal, misalnya kalimat atau bacaan berisi soal, baru nanti dia bisa memahami bacaannya dan juga menemukan pertanyaan atau masalah yang ditanyakan dalam soal itu apa. Ya, gitu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Alfie Robinson. Terima kasih untuk Ibu Indun yang sudah menyampaikan materi secara garis besar. Namun, saya sebagai orang tua belum memahami materinya karena terus terang baru pertama anak saya diikutkan dalam lomba ini. Saran saya, Bu, Terus, gimana kalau materinya disampaikan lebih sederhana agar kami orang tua bisa memahami dan mungkin bisa membantu anak-anak kami untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti lomba. Mohon penjelasan yang lebih sederhana lagi. Terima kasih. tampaknya ini tidak kaitan sama lomba ya, Pak ya. Tapi Iya, ini kaitan dengan orang tua mempersiapkan anak supaya mampu menemukan problem solving, kemudian dan bisa menyelesaikan problem itu. Jadi tidak ada kaitan secara langsung ya, dengan lomba apa namanya Olimpiade. Olimpiade Sains gitu, Pak. Ya, jadi saya hanya menerangkan bahwa yang harus dikembangkan berpikir anak itu problem solvingnya gitu. Jadi setiap orang selalu mendapatkan problem, gitu kan? Nah, problem itu harus diatasi oleh orang itu sendiri. Bagaimana cara dia mengatasi problem itu? Nah, ini yang saya kasih masukan kepada orang tua. Jadi anak itu jangan dibantu di dalam menyelesaikan persoalan. Kalau membantu harus memberikan kata-kata kunci, bukan menyelesaikan persoalan itu. Jadi misalnya Bapak mau meminta anak mengambilkan minum misalnya. Bapak lihat aja reaksi dia apakah langsung ngambil gelas, langsung ke tempat air, lalu kasih ke Bapak. Bisa nggak itu? Itu sederhana, itu problem sederhana. Tapi kalau dia langsung tanya caranya gimana, Pak? Ambil gelasnya di mana, Pak? Nah, itu udah berarti dia problem solvingnya belum berkembang gitu. Jadi persoalan sederhana bisa membantu anak untuk belajar problem solving. Gitu ya, Pak ya. Jadi ini memang tidak langsung untuk Olimpiade, tetapi ini secara tidak langsung. Kalau kemampuan berpikir anak itu problem solvingnya tinggi, maka dia akan lebih tertarik lagi untuk membaca kuat dengan semangat karena lebih mengerti. Dan jangan dibantu dalam membaca. Dalam membaca jangan dibantu, tapi diperbaiki kalau dia salah. Gitu. Oke, Pak, mudah-mudahan Bapak paham dengan apa yang saya ungkapkan. Iya. Tadi Baik, Mama Jul Ibu. right hand ya, Mbak? Ya, selanjutnya ada Mama Joel ya yang tadi sudah menanyakan sudah raise hand dulu. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Berlian di kolom chat. Namun kita persilahkan dulu kepada Mama Joel untuk bertanya. Ya, silahkan Mama Joel, kami persilakan. Masih unmute, Bu? Ya, Nah, Oke, Bu, halo. silakan, Bu. Ya. jelas Bu. Terima kasih Ibu untuk sharingnya sore ini sangat membantu. Kebetulan saya cuma sedikit eh, cerita dan minta pengalaman dari Ibu yang pasti sudah mendidik banyak anak berhasil di akademik ya.
Saya Mm-mm. itu punya anak laki-laki kelas 2 SD sama kelas 1. Jadi secara bermain mereka memang masih agak join ya. Jadi permainan mereka itu masih bisa main bersama. Kebetulan karena memang saya dan papanya itu kerja, sampai rumah itu jam-jam 8 malam. Kita sih selalu memberikan wejangan di pagi hari, nanti bereskan buku buat besok. Kalau ada PR kerjakan. Itu bisa dikerjakan, tapi bisa juga kelupaan. Ketika kita mencoba setelah sudah beberes buat beresin mereka persiapan besok paginya, mereka itu lebih memilih baca buku dan dia asik, dan saya lihat mereka tuh tipe orang yang membaca buku tidak bersuara, dia membaca buku, apalagi yang si adik kan sukanya komik dan si kakaan apa aja, buku apa aja dibaca sih sama dia. Kebetulan saya selalu menyediakan buku di rumah, itu pun bukan yang saya beli. Saya uh, dengan teman-teman yang anak-anak yang udah tingkatan SMP, mereka kan punya buku yang SD ya, mereka mau Mm. ngasih, dan saya memang buku bekas itu nggak ada masalah, saya tumpuk aja di rumah. Yang jadi masalahnya ke kita orang tua itu adalah mereka tuh baca nggak ada batasannya, tapi itu dilakukan pas harusnya mereka membereskan buku. Dan saya sama papanya juga agak-agak gimana nih, ini kan belum dikerjakan, buat besok kamu bukunya belum dibereskan. Memang kita membiasakan mereka untuk bereskan sendiri, tetapi dengan waktu yang mepet dan mereka harus sebaiknya anak tidur di jam paling lama lah ya, jam 10 malam ya. Jadi itu waktunya cuma tunggu 1,5 jam 2 jam begitu. Bagaimana ya Bu ya, dari kita orang tua, apakah membiarkan mereka biar aja membaca, atau dengan suara tegas lantang untuk membereskan buku untuk besok paginya gitu. Hampir seperti itu sih setiap malam gitu, Ibu. Mohon dibantu, mohon pencerahannya. Dia kan masih kelas 2 sama kelas 1 SD ya, Bu ya. Iya Nah, betul. itu ibu barangkali setelah dia membaca, dia suruh cerita dari apa yang dia baca. Tapi waktunya kan memang sudah agak mepet ya Bu ya, karena Kenapa kita punya mepet? waktu. Eh, karena kan sebaiknya ya kita usahakan tidur di jam 10 malam, karena besok pagi jam 5 sudah bangun, karena mereka masuk sekolah di 6.45, berangkat dari rumah itu jam 6 kurang sedikit gitu. Paling tidak, Bu, 15 menit aja dia membaca, Bu. Kalau ibu Oke. ingin melatih dia baca, setiap kali 15 atau satu alinea saja setiap hari dia membaca, tapi dengan artikulasi yang baik, itu sudah banyak membantu, Bu. Jadi membacanya dengan suara keras, lalu ibu kontrol intonasinya, jadi jangan cepet-cepet. Misalnya, bagaimana cara... Nah, itu nggak boleh. Bagaimana Bapak pergi ke kantor? Atau naik apa? Apa, Bu? Jadi, Ibu kontrol intonasinya, jadi artikulasinya benar apa tidak, itu dilihat dari intonasinya. Kalau dia bicaranya artikulasi dan itu udah nggak benar. Jadi harus membacanya artikulasi pengucapan kata harus tepat gitu. Itu kalau ibu hanya 15 menit saja, itu sudah membantu dia, Bu. Karena dia masih kelas 1 dan 2 SD. Karena belajar membaca itu justru di kelas 1, 2 SD. Kalau kelas 1 dia belajar mengucapkannya, kalau kelas 2 dia belajar untuk mengerti apa yang dia baca. Bu, jadi nggak usah lama-lama, Bu. Kasihan anaknya. Karena dia masih butuh bermain. Ya, jadi 15 menit atau satu alinea dia baca dengan benar itu sudah oke. Ya, Bu ya? Oke, Ibu baik. paham maksud saya? Saya paham maksud dokter. Cuman masalahnya itu adalah bagaimana cara saya membatasi dia untuk bisa mandiri. Ada yang boleh membaca,
sebenarnya yang membaca itu bukan saya yang mengharuskan dia, enggak. Kebetulan buku itu kan saya sediakan. Dia baca sendiri. Karena membaca ini, dia lupa kalau dia harus ada tugas atau ada PR sekolah yang harus dikerjakan karena besok harus sekolah. Itu aja sih. Oh, kalau gitu ibu harus berjanji sama dia. Artinya dia mengerjakan tugas sekolah itu kapan? Apakah pulang sekolah, habis makan, habis istirahat sebentar, langsung dia mengerjakan tugas sekolah? Lalu yang kedua, baru dia mengerjakan yang lain. Gitu, Bu. Itu perjanjian ibu dengan dia. Jadi kalau pulang sekolah dia langsung main, ibu harus menegur. Kan sekarang waktunya belajar dulu. Ini mah masih kelas 1 2, Bu, masih bisa diatur. Masih bisa gampang diatur lah anak-anak. Ibu ngomong dulu begitu. Kalau udah kamu baru bermain. Jadi pilih. Kamu bermain dulu, baru jam berapa kamu belajar, atau kamu pulang sekolah, habis istirahat kamu langsung kerjakan tugas, baru kamu mengerjakan yang lain. Itu perjanjian antara ibu dengan anak-anak. Ya, Bu ya? Oke? Ya, Paham ya, Bu ya? Oke. terima kasih, terima Nah, kasih. jadi dia nanti otomatis, Bu. Pulang sekolah pasti buka tasnya untuk mengerjakan tugasnya dulu. Gitu. Ya? Oke. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Berlian. Izin bertanya, Bu Indun, bagaimana cara mengajarkan daya asosiasi ke anak usia 6 tahun dan bagaimana tetap menjaga daya asosiasi ini? Oke. Kalau masih sekolah mah daya asosiasi biasanya tetap berjalan ya, Bu. Jadi ibu lihat aja. Kalau misalnya ada ibu ngomong sama dia, dia memberikan respon yang sesuai nggak dengan ibu, dengan maksud ibu. Misalnya, nak, tolong tutupin pintu itu. Apakah dia langsung menutup pintu itu atau tidak? Kalau dia masih bengong, itu berarti daya asosiasinya belum berkembang. Oke. Nah, bagaimana mengembangkannya? Kalau di saya itu biasanya terkait dengan gerakan. Jadi dengan ibu bermain lempar tangkap bola, itu sebenarnya salah satu untuk mengembangkan daya asosiasi. Oke? Nah, dulu saya sempat ada anak kelas 4 ke saya dengan materi pelajaran yang tidak bisa mendapatkan nilai baik. Lalu saya iseng lempar bola ke dia. Lalu dia menyingkir, bukan menangkap bola itu. Nah, itu berarti daya asosiasinya dia belum berkembang. Atau misalnya ibu tahu kan suka ada naik-naik pakai jaring, Ya, yang anaknya harus megang, terus nanti megang lagi ke atas. Nah, ini biasanya dia diem, Bu. Kalau daya asosiasinya belum berkembang, dia nggak ngerti mesti gimana. Jadi saya dulu melakukan buka tangan kanan, ambil tali yang di atasnya, lalu buka tangan kiri atasnya, lalu kaki kamu satu naik ke atas gitu. Jadi diinstruksikan. Akhirnya dia terbiasa dengan, kalau dia sudah terbiasa naik jaring itu, berarti daya asosiasinya sudah berjalan. Gitu, Bu. Nah, kalau kalau saya tadi berpikirnya untuk orang tua itu harus juga gitu. Jadi itu harus dipertahankan. Jadi saya biasanya untuk orang tua misalnya line dance gitu ya, itu menstabilkan daya asosiasi. Artinya dia harus mengasosiasikan menggerakkan kakinya kan. Kaki yang mana ke kanan, kaki yang kiri kemana, gitu. Nah, itu merupakan pengembangan daya asosiasi. Oke? baik, Bu. Berarti bisa dilatih dengan apa kegiatan fisik ya? Gerakan. Bisa. Ya, terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kalista Aurelia Ramdhani. Izin bertanya, Ibu Indun, bagaimana cara mengajari anak membaca buku komik kuak? Tidak sekedar membaca saja, tetapi bisa memahami juga isi bacaan tersebut. Anak saya kelas 1 SD. Ya.
Kami persilakan Ibu. Hmm. Kalau kelas 1 SD, saya waktu itu menegur Quark, jangan banyak tulisan, tapi lebih banyak gambar. Kenapa? Karena kelas 1 SD memang baru belajar membaca. Jadi kita jangan menuntut dia membaca bisa cepat, bisa fasih, belum tentu kalau kelas 1 SD. Tapi kelas 2 SD, dia harus sudah fasih untuk artikulasi. Pronunciation-nya dia harus fasih. Kalau kelas 2 Eh, SD. jadi makanya Quark itu dalam menerbitkannya harus 50-50. Artinya tidak semua tulisan, tapi harus banyak gambarnya justru. Gitu ya. Tapi kalau udah kelas 3 baru boleh tulisannya boleh agak banyak gitu. Ya, jadi jangan khawatir Pak. Sama Kalista, Ibu Kalista, jangan khawatir karena anak Ibu masih kelas 1 SD. Jadi biarkan dia membaca. Jadi Ibu tanya, apa pengertiannya nak gitu. Pengerti. Ya. Jadi anak itu harus bercerita dari apa yang dia baca. Jadi ibu jangan puas dengan memberikan saja, tetapi ditanya. Pengertiannya itu yang penting, karena membaca itu bukan sekedar mengucapkan, tetapi dia harus mengerti dari apa yang dia baca. Oke, Ibu Kalista, mudah-mudahan sesuai pendapatnya. Apa? Mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya sesuai dengan harapan Ibu. Baik, Bu. Jadi kalau untuk kelas 1 ini diutamakan untuk bisa membaca dengan benar ya, Bu, dan Ya, pronunciation, basic ya, pronunciation. Jadi betul, bukan betul. berpacu ke berapa banyak yang sudah dibaca ya, tapi Ya, mengutamakan betul. pronunciation dan pemahaman gitu ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Mevisia, Ibu Mevisia. Ibu Indun, izin bertanya. Yang pertama, anak saya 9 tahun kelas 4 SD. Ya. Sepertinya problem solvingnya sudah cukup baik, tapi inisiatifnya untuk menyelesaikan problem ini masih harus didorong. Gimana ya Bu melatihnya? Pertanyaan kedua, maaf out of topic Bu. Gimana ya Bu mendorong anak biar konsisten untuk mau berlatih untuk mengikuti perlombaan yang materinya kompleks atau belajar yang berbeda dengan pelajaran sekolah. Selama ini untuk pelajaran sekolah memang hanya mendengarkan guru dan nilainya masih baik. Tapi kalau untuk perlombaan dia maunya latihan soalnya mepet-mepet. Ya, baik Bu, silahkan Ibu. Hmm. Berarti anak ini masih belum senang belajar, Bu, atau dia belum mengerti artinya belajar, Bu. Jadi ibu harus perlu menjelaskan, kalau kamu ngerti, berarti kamu bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, untuk mengertinya ini, tolong ibu pelajari cara berpikir dia. Kayak cucu saya, Bu. Dia kalau dikasih tahu sambil menoleh ke tempat lain, gitu ya. Jadi akhirnya saya menerangkan percuma karena dia tidak mengerti gitu. Jadi aku bilang kamu harus ngerti ini dulu. Kalau ini ngerti, kamu bisa ngertiin itu. Yuk kita ngertiin gitu. Jadi untuk bisa dia mau mengerti itu butuh effort Bu buat anak ibu tampaknya. Ya, jadi karena dia harus senang. Jadi kalau misalnya dia belajar itu udah mengerti, kemudian dia bisa mengerjakan tugas terus benar semua, dia tahu hasilnya dengan belajar, itu akan membuat dirinya senang. Jadi makanya jangan dikerjain oleh kita. Dia suruh mikir sendiri, menemukan, terus hasilnya ternyata benar. Wah, dia senang banget. Lalu kasih lagi soal yang hampir sama sehingga dia bisa merasa senang. Begitu dia sudah senang, baru kita menuntut untuk dia sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat teorinya juga begitu, Bu. Teori emosi itu diawali dari dia senang dulu, baru bisa motivasi.
Kalau dia belum senang, dia nggak susah untuk mengembangkan motivasi. Saya jadi nggak ngerti yang ibu bilang. Anak ini sudah bisa problem solving, tapi inisiatifnya nggak ada. Bagaimana, Bu? Justru orang yang bisa problem solving dan mau mengembangkan problem solvingnya, pasti inisiatifnya sudah dia miliki. Berarti anak ini belum paham betul maksud dari persoalan yang dia baca atau yang dia pelajari. Kalau dia tidak paham itu, maka dia tidak akan suka atau dia tidak bisa memunculkan inisiatif untuk mengembangkan problem yang dia hadapi. Contohnya aja misalnya saya tidak paham dengan mesin mobil. Jadi kalau udah mogok ya saya palingan manggil montir. Saya nggak ngerti persoalannya dia apa gitu kan. Tapi kalau saya mau mempelajari mesin, kalau itu mogok pasti saya akan ulik si mesin itu. Jadi kalau dia tidak paham, pasti dia juga tidak akan ada inisiatif untuk mengembangkan apapun yang dia hadapi. Jadi dia sekarang, kalau saya menilai anak ini masih mengerjakan berdasarkan instruksi, bukan berdasarkan inisiatif. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu paham maksud saya. Oke, Bu? Baik, Bu. Bagaimana Ibu Mefisya? Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan Ibu dari Ibu Berlian tadi ya yang terkait daya asosiasi. Ya, Pertanyaan berikutnya, apakah sama daya asosiasi dengan daya abstraksi? Ya, begitu beda. pertanyaan. Daya abstraksi dengan daya asosiasi beda, Bu. Kalau daya asosiasi itu dia menangkap persoalan, lalu dia meresponnya harus bagaimana. Itu dia paham. Kalau abstraksi untuk paham. Dia bisa membayangkan penjelasan orang itu dan paham maksud dari orang itu. Itu abstraksi. Kalau asosiasi, setelah orang itu selesai menjelaskan, karena dia paham, dia bisa menjawab. Nah, menjawabnya dia dengan sesuai dengan pertanyaannya atau sesuai dengan tanggapannya, berarti daya asosiasinya sudah benar gitu. Beda ya Bu ya. Kalau abstraksi itu membayangkan. Bayangkan. Kalau kalau asosiasi dia menduga, oh dia bertanya ini, jadi saya harus menjawabnya ini. Nah itu asosiasi. Oke? Bagaimana Ibu Berlian untuk penjelasannya? Terima kasih Bu. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari Naufal. Orang tuanya sepertinya. Naufal, Bu mohon maaf izin bertanya, bagaimana cara anak bisa menghafal materi sains karena banyak hafalan ya Bu. Seperti misal jenis-jenis perkembangbiakan makhluk hidup dan lain-lain. Terima kasih. Itu tergantung anaknya Bu. Apakah dia bisa? Saya ingat dulu anak saya menghafal dia dengan cara membaca semua berulang-ulang. Nggak begitu. Dia harus membaca, lalu dia hafal yang dia harus hafalkan. Nanti dia turun ke bawah, dia hafal lagi, nanti mengulang lagi ke atas. Jadi dia harus bikin pertanyaan, Bu. Bikin pertanyaan itu membantu. Sehingga akhirnya dia menguasai satu buku itu. Misalnya, apa namanya? Macam-macam daun. Ya. Sebutkan macam-macam daun. Nah, dia itu menjadi pertanyaan. Jadi dia tahu apa daun tangan, daun apa sirip atau daun apa gitu ya. Nah, itu jadi dia bisa menjawab. Lalu pertanyaan kedua sesuai dengan apa yang dia baca dari buku gitu. Nah, itu akan membantu dia untuk menguasai buku yang harus dia hafalkan. Ya, jadi kalau saya biasanya sarankan untuk dia membuat pertanyaan sendiri. Jadi dia menganggap dari pertanyaan yang dia buat itu adalah merupakan materi yang penting yang harus dia ingat gitu.
Oke? Gitu ya, Bu ya. Kalau fisika sama kimia, latihan soal. Kalau dia sering latihan soal, makanya dia terbiasa dengan, oh kalau soal ini pakai rumus ini, oh kalau soal ini pakai rumus ini. Gitu. Oke? Pasti nanya kamu di mana. Ya, baik Bu, terima kasih informasinya sangat jelas sekali. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, mungkin Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, nah, sepertinya sudah cukup untuk tanya jawab, sesi tanya jawab ya yang luar biasa pada sore kali ini. Banyak juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang cukup menjadi bahan diskusi yang menarik ya dalam ngobras kali ini. Baik, dari pertemuan kali ini ya kita sudah mengetahui tentang strategi terutama untuk pengembangan potensi intelektual anak gitu ya, yaitu bisa melalui materi-materi pelajaran yang ada di sekolah ya, misalnya Aduh, seperti logika, Romas seru amat ya. matematika dan berhitung, Apa luas anak pengetahuan. pertama dia, Merit, Ya, Oma mohon yang maaf, naik itu sepeda. saya dulu ya. Nah, anak Bocor, Bu, pertama bocor. dia, Merit sama sebelahnya, tau kan? Nah, anak dia cewek. Iya, baik. Mohon maaf, Bu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah belajar bersama-sama ya dari bagaimana cara untuk mengasah problem solving pada anak gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan diawali dengan menemukan identifikasi atau mengidentifikasi masalah itu sendiri gitu. Sedangkan untuk cara mengasahnya bisa melalui pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, seperti belajar berhitung untuk mengasah logika berpikir, kemudian bahasa itu berbicara, membaca, dan juga menguasai konsep permasalahan itu untuk memperluas pengetahuan dari sang anak, dan juga melalui sains misalnya yaitu misalnya fisika, kimia, biologi itu untuk berpikir abstrak ya. Dan juga mengaktifkan fungsi berpikir dengan mengasah penyelesaian soal-soal anak gitu. Soal-soal sekolah mungkin ya Bu, soal-soal yang ditemukan oleh anak gitu untuk melatih pengalaman berpikir yang dimiliki oleh anak gitu. Sehingga secara kontinu nanti akan bisa mengasah problem solving dari anak itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore kali ini dan juga kepada Ibu Dr. Indun Lestari, MPSI Psikolog yang telah mendukung kegiatan kali ini dan juga menjadi narasumber, dan ngobras kali ini yaitu mengasah strategi praktis mengasah problem solving pada anak ini terselenggara berkat adanya kerjasama antara KUAK dan Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana. Sebelum menutup pertemuan kali ini, saya mohon izin ya kita untuk foto bersama dulu untuk kenang-kenang, untuk kenang-kenangan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya ya. Saya akan foto dan berikan aba-aba untuk fotonya. Baik, silahkan menunjukkan pose terbaik dan ceria di sore hari ini. Baik. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Di halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari Ibu Indun ada pesan dulu untuk sahabat kuat dan juga orang tua dan Bapak Ibu guru yang bergabung pada sore kali ini. Satu hal, saya hanya meminta orang tua selalu jangan merebut kesempatan anak di dalam menyelesaikan persoalan. Jadi kalau ibu bapak selalu membantu penyelesaian persoalan anak, itu sama dengan ibu bapak merebut kesempatan anak di dalam menyelesaikan persoalan. Itu saja pesan saya. Oke, terima kasih.
Terima kasih banyak, Bu. Nah, terima kasih banyak ya untuk sahabat kuak, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua yang telah bergabung pada sore kali ini. Jika Bapak Ibu ingin menonton rekaman dari webinar pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengasah literasi, menggapai prestasi, bisa ditonton di YouTube Kuak TV. Nah, dan juga untuk rekaman kali ini juga akan kami tayangkan juga. Silahkan ditunggu ya update-nya di YouTube Quark TV. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram Quark dan juga Biro Konsultasi Dwi Payana. Nah, saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di Ngobras Olimpiade Sains Quark 2025 selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, oke. Terima Kalau kasih bisa Bu ikut Indo, Andina terima ya. kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Oke, Bu Meli, Mbak Baik Sally, Bu. terima kasih ya. Aku live ya. Ini Andina yang silahkan ya, bisa di screenshot informasinya dan jika ingin mendaftar bisa ke link yang sudah tertera. Ini untuk mengembangkan emosi ya. Oke. Oke, saya live ya. Silakan, terima kasih banyak Bu. Yuk. Tunggu dulu, mau di screenshot dulu. Oh, bukan, Pak. Yang satu lagi, Bu. Udah. Makasih. Makasih. Seperti Nih, udah belum Mbak yang ini? Oke. Nah, aku satu lagi enggak. Oh, Tunggu, tunggu. tunggu.